Sekarang masih ngaji. Sambil doaan ya, Bang Lia. Biasa. Sambil Isra Mi'raj. Ya. Jadi jemaah yang di rumah yang belum kesempatan ada acara tarawih, nanti dikasih amplop, diisi tuh. Dikirimin Fatihah, kita baca doa bersama, isi amplopnya, kumpulin nih buat ngebenerin atap musola. Mudah-mudahan apa namanya bisa kekumpul ya, masa 10 juta mah.
Jadi begitu Ramadan udah kelar musola udah rapi, insya ya. Jadi malam Jumat depan sekalian katanya ada sop 3. Tiga. Lanjut ke bahasan kita. Al-Maqalatul Hadiyata Asyrata, makalah yang ke-11, Babus Sulasi, bagian ketiga. Ada makalah yang ke-11. Lanjut masih pembahasan karya Syekh An-Nawawi ya, dalam Nasha'ihul Ibad. Dijelaskan bahwa kila diriwayatkan li Ibrahim alaihi salam, suatu ketika Nabi Ibrahim diriwayatkan ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Setiap nabi itu hampir semua punya gelar. Dan gelar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disebut dengan Khalilullah. Dimanakan dalam bahasa Indonesia Khalilun itu artinya kekasih. Kekasih bukan kekasih pacar kayak anak Arab, pacaran bukan. Saking dekatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala, saking dekatnya Nabi Ibrahim dengan karomah kemuliaan kenabian yang dimiliki kemudian dilaksanakan dalam kehidupannya, makanya disebut mendapat gelar Khalilullah. Kenapa kok Nabi Ibrahim dapat gelar seperti itu? Dijawab oleh beliau bahwa qala bisalah sati asya'a, saya melaksanakan 3 hal yang tidak pernah saya lewati, kata Nabi Ibrahim. Yang pertama beliau jelaskan bahwa ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya lebih fokus, lebih memilih, lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ala amri ghairihi ketimbang perintah dari yang lain. Tuh Nabi Ibrahim, Pak. Wa fil nuskhati, dalam sebuah nas catatan riwayat yang lain dijelaskan bahwa makhtantu amrul ghairi ala amrillahi ta'ala. Saya tidak pernah antara 2 urusan dunia dengan urusan akhirat, perintah atasan kita punya bos dengan kemudian perintah Allah, saya tidak pernah mengutamakan perintah manusia, saya lebih mengutamakan perintah Allah Ta'ala. Apa contohnya berkenaan dengan mengutamakan perintah Allah Ta'ala? Kalau berkenaan dengan ibadah, contoh sederhananya sholat ya, zuhur berkumandang Allahu Akbar, kan dipanggil tuh kita, Pak. Sudah menunjukkan bahwa waktu zuhur sudah tiba. Kalau kemudian kita mau mengambil ya apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, begitu azan zuhur berkumandang, pekerjaan gawean apapun ditinggal, Pak. Langsung menuju ke masjid, menuju ke sholat untuk melaksanakan sholat. Tuh Nabi Ibrahim kayak begitu. Ini zohor ya, ada orang bagi sembako ngantri gitu kan, azan kumandang, kita lebih ngantri sembako apa kamu sholat kira-kira, Pak? Iya. Ambil sembako. Habis sembako kamu salah. Habis. Kalau begitu balik kita ketemu sholat udah ke habis. Apa gue nyesel? Kan begitu orang gimana? Jadi Nabi Ibrahim
lagi kita jualan, ngaso dulu dah, tutup jualannya, sedang rame-ramenya. Makanya kan ada suka warung toko begitu waktu sholat mau zuhur mau asar ada tulisan sedang sholat, kan bisa begitu. Nah makanya Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Khalilullah, mengutamakan perintah Allah ketimbang urusan dengan manusia. Ya, apalagi urusan dengan manusianya kagak ada pukul laku, kagak ada keuntungan yang kita dapat. Ya kalau kita hubungan sama orang, ngobrol atau kita komunikasi kita apa, kemudian ada dapat duit bangsa 1 juta, paling kecilnya ya masih mending ya. Ada yang diharap, ada yang dapat. Jadi makanya kan gitu. Maka kita ngasok dulu, kita kejar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan yang disebut dengan ibadah atau sholat. Makanya perintah sholat apa? Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat, langsung mengundang baginda Nabi berhadapan, langsung diisrokan, langsung dimi'rajkan ketemu Allah, mendapat perintah langsung ibadah sholat. Makanya ibadah yang paling mulia itu sholat. Orang rajin puasa, orang rajin sedekah, tapi sholatnya nggak pernah, nggak mau sholat, nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah bukan masalah sedekah, bukan masalah puasa, tetapi masalah sholat dulu tuh yang dicek. Sholatnya bagus kan? Nggak bagus. Kalau sholat bagus, maka implementasi amalan yang lain insya Allah ikut bagus. Jadi orang masih nggak puasa masih bisa Pak. Kenapa? Ya mungkin dia lagi perjalanan kan, dia akhirnya boleh batal puasa. Orang pergi haji itu kan wajib, tapi wajib juga bagi orang yang mampu. Kalau orang nggak punya duit, ada kadang-kadang orang punya duit tapi nggak ada niatan, masih ini nggak ada masalah, masih dalam arti nggak ada masalah. Tapi kalau udah berbicara dengan sholat, ya nggak bisa, ada bahasa pre dulu nggak bisa. Makanya sholat mah ibadah yang luar biasa. Allahu Akbar. Begitu takbir Allahu Akbar, ya sudah kita khusus. Kenapa? Yang kita komunikasi, yang kita hadap ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Kalau kita bayar zakat sambil main-main juga nggak ada masalah Pak. Dari rumah nih mau musola mau zakat nih bawa beras, neteng beras, sambil ngobrol ngasok dulu. Ada orang kalau di pos berhenti ngobrol, sambil ngerokok dulu, gitu kan? Sambil nyanyi boleh nggak? Boleh Pak. Dari rumah ke musola bawa beras sambil nyanyi, begadang. Ya ambil nyanyi boleh nggak? Boleh. Kenapa? Zakat bebas ya. Puasa ya. Orang lagi puasa nyanyi boleh nggak karaokean? Boleh Pak. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Karaoke dangdut kayak mau lagu jaipongan apa kayak boleh kalau orang lagi puasa. Tetapi begitu ketika dia sholat, makanya tuh Pak, kenapa kalau sholat diundang langsung oleh Allah? Begitu sholat Allahu Akbar, begadang jangan begadang. Kira-kira kita nyanyi itu? Keingetan. Boleh nggak? Nah, kagak tuh. Kenapa? Karena sholat mah ibadah pamungkas kita. Di antara sekian ibadah yang utama adalah sholat. Maka sholat kudu benar. Nggak boleh kita ngomong macam-macam. Lagi sholat nyanyi, batal. Lagi sholat ngerokok, lagi sholat ngopi, ya batal. Makanya sholat mah begitu Allahu Akbar, dia nggak boleh melakukan apa-apapun kecuali setelah assalamualaikum baru dia selesai ibadah. Mau ngobrol, mau ngerokok, ngopi, makan, silakan bebas. Sampai mau nyanyi juga nggak ada yang rusak. Nah gitu. Makanya Nabi Ibrahim diangkat Khalilullah, beliau mengutamakan, memprioritaskan perintah Allah dibanding dengan manusia. Tuh. Kita makan kadang-kadang dipanggil bos ya udah siapnya luar biasa, getar. Orang bakal dikasih duit, bakonya apa kalau mau lebaran puasa
Tuh, ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi Ibrahim, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah risau, nggak pernah gundah gulana, hatinya itu tidak pernah ragu, ya, nggak pernah dia itu pusing. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi kita semua itu masing-masing sudah ada rezekinya. Tapi ya namanya manusia tetap harus ada ikhtiar. Jangan kita punya pikir, punya pola bahwa kan rezeki sudah ditanggung sama Allah, udahnya kita diem di rumah. Lah siapa yang mau ngasih makan? Bahasanya apa? Artinya tetap kita berusaha. Adapun kemudian kita dapatnya seberapa besar atau kecil, banyak atau sedikit, itu dikembalikan kepada Allah, karena semua sudah ada masing-masing, begitu lahir membawa rezekinya masing-masing. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang ya mau sakit kayak apapun, kalau takdir rezekinya belum habis nggak bakal mati. Maksudnya bagaimana? Setiap orang itu punya kadar ukuran berbeda-beda, Pak. Ada satu orang takdir dari mulai dia lahir sampai meninggal diakumulasi, kalau diuangkan dia dapat rezeki dari lahir sampai mati uangnya 10 miliar umpama. Dihitung dari makannya, dari minumnya, semua 1 miliar, 10 miliar. Ada orang lain dia berapa? 12 miliar umpama. Pasti akan berbeda. Kenapa? Karena ini orang akan meninggal, orang mati. Ketika suatu saat malaikat mencari rezeki itu, malaikat yang memberikan karunia kepada orang tersebut, ya Allah, saya sudah menuju barat ke timur mencari setetes air untuk hamba-Mu, tidak menemukan. Jadi begitu malaikat, Pak. Nggak menemukan satu tetes air pun buat si fulan bagaimana. Akhirnya dijawab oleh Allah, nggak usah khawatir kamu wahai malaikat, karena sungguhnya dia bentar lagi mau mati. Makanya kadang-kala ada orang yang seminggu dirawat di rumah sakit, ya, akhirnya setelah seminggu, hari ke-8-nya udah seger, gue pengen makan paya, udah sehat gitu kan. Kadang-kala bahasanya apa ya, memayus ya, Memayu. Tahu-tahu habis makan paya mati. Habis makan paya mati. Dah akhirnya apa? Anak-anaknya, keluarganya tuh baru dia meninggal udah kasih paya baik, mati dah tuh. Padahal mah bukan karena buah payanya, bukan. Jadi orang tersebut dia mati, ya, menyempurnakan rezeki yang Allah berikan kepada orang tersebut dengan apa? Terakhir hidupnya dia harus ngerasain makanan yang disebut dengan pepaya tadi. Tuh. Maka selama orang itu nggak makan pepaya nggak bakal mati. Ini bukan pepayanya yang jahat atau pepaya yang membawa penyakit, bukan. Tetapi karena memang itulah ketentuan dari Allah, orang tersebut meninggal mati nanti setelah dia itu makan Rezekinya yang terakhir. ya. Jangan makan paya, Man. Ada orang katanya ngopi, ya kalau ngopi itu habis ngopi jangan makan semangka. Jangan ngopi lo kan, kagak udah ngopi lagi nih. Kenapa? Udah. Si Anu Jangan nih, aneh nih. dia habis ngopi tiba-tiba makan semangka mati. Sering ngopi. Bukan itunya, Pak. Coba aja kita habis makan kopi nih, ya minum kopi nih, harus semangka kita makan mati nggak? Kalau nggak mati lah emang akan meninggal. Wayangnya mati. Jadi bukan karena makannya, bukan karena pada saat itulah Allah menyempurnakan rezeki orang tersebut dengan apa? Makan semangka. Memang wasilahnya habis ngopi, minum kopi itu makan semangka, mati dah. Memang udah ketentuannya mati. Jadi kemudian kalau mau gimana sakitnya masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, kalau Allah belum menentukan orang itu meninggal, nggak bakal mati. Ya, dan diingatkan oleh baginda Nabi bahwa a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata kata baginda Nabi, usia umur umat saya antara 60
sampai 70 tahun. Tetapi kata baginda Nabi, sedikit yang melampaui itu, Pak. Udah nengok ke sini malah bikin keping. Maka hati-hati kita nih. Udah 50 tahun, aduh waspada nih ya. Bener. Waduh, kalau kita udah 59, aduh setahun lagi dah 60 tuh ya. Maka ya kita kudu semakin kemari, semakin tua ya kudu sadar baik. Orang bakal ngaku, Pak. Ditanya umur berapa? Gua umurnya paling 15 tahun. 25 tahun ya, padahal umurnya udah 52 gitu. Nggak ada yang ditanya, pasti jawabannya ketika ditanya umur, jawabannya pasti bilang muda. 17 kali lagi. Baru 20. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya. Wa ma ta'asyaitu ay ma akaltu waqtal masa wa ma taghadaitu ay ma akaltu waqtal ghada. Kata Nabi Ibrahim, ketika masuk waktu sore, makan di sore hari, dan ketika makan di pagi hari, pokoknya waktu makan deh, ya, baik pagi baik sore, illa ma'ad-dhaifi, kecuali saya barang tamu. Ya betul, Pak. Nabi Ibrahim itu dalam riwayat itu kalau makan tidak pernah derekan, Pak. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu nyari tamu nggak nemu orang di jalanan sampai 3 kilometer, bayangin jalan dari ini sampai kemana, Pak? 3 balik Coca-Cola. Ya, 3 balik Coca-Cola. 3 kilometer nyari apa? Nyari tamu agar diajak makan ke rumah Nabi Ibrahim itu. Makanya Nabi Ibrahim itu kalau makan dan mengendalikan, ngajak tamu, ngajak orang. Nabi Ibrahim. Kalau kita ada tamu yang tutup pintu lagi makan. Ah, ada sini nih datang nih, dia minta makan, tutup sama kita pintu. Makanya disebut bahwa Nabi Ibrahim itu bapaknya tamu. Kenapa? Karena kalau makan itu udah pernah sendiri, pasti ngajak orang untuk menemani Nabi Ibrahim itu. Urusan agama prioritas nomor 1 dia taat kepada Allah. Urusan dunia Nabi Ibrahim kalau berdekat dengan apa? Kalau makan suka ngajak orang. Maka dijelaskan bahwa ya Nabi alaihi salatu wasallam karena yamshi mailan ay mailani, dia itu jalan bermil-mil, berkilo-kilo, ya. Kenapa? Litolabi man yaqulu mahu alaihi salam, untuk mencari orang agar makan bareng Nabi Ibrahim. Terus kayaknya kalau kita niru Nabi Ibrahim, Pak, ngajak makan orang mulu, ya. Apalagi gitu kalau makan daging mulu mah. Makanya luar biasa, Pak. Memuliakan tamu itu luar biasa. Kenapa? Karena gini, Rasulullah memberikan wasiat nasihat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, kamu kalau nyari minta bantuan dan orang yang lain, cari orang yang senang diminta tolong. Kemudian, ya, biasakan kamu menjamu tamu. Kenapa? Tamu itu hadir datang ke rumah kita, datang membawa keberkahan rezeki buat kita. Begitu pulang tamu dari rumah kita, ya, maka berbarengan keluar tamu dari rumah kita, berbarengan pula dosa kita, keluarga kita hilang di bawah tamu pergi jauh. Jangan bertamu loh. Kan kudu sering Agak ada apa-apanya di rumah gitu. Dan kalau bisa dalam riwayat hadis yang lain hadis dhaif, ya, tapi ya ini menjadi apa bahasanya, ya, motivasi buat kita. Kalau tamu datang kita suguhin, Pak, ya air segelas mau keluar atuh gitu, ilok kagak keluar aja, kan pelit gitu kan. Orang lain, orang bertamu nggak disuguhin, bahkan gitu. Kenapa? Orang yang bertamu dikasih makan, maka begitu makan setiap satu suapan itu seperti pahala orang pergi haji dan umrah.
luar biasa gedenya. Nggak usah haji dulu, udah umroh aja, ongkosnya kan 30 juta kita. Cuma gara-gara kopi segelas kita dapat haji umroh, kan luar biasa. Kalau suruh makan. Besok main lagi makan gua. Apalagi kalau dikeluarin nasi uduk, kalau ada kan? Ya, main dia lagi kan. Kita begitu ya benar. Ada lu lagi main bosan gua. Nyediain kopi mulu, nyiapin makan mulu gitu. Besok datang lagi. Iya, maksudnya kan begitu. Makanya luar biasa Nabi Ibrahim bahwa disebut Khalilullah, dekat dengan Allah. Kenapa? Karena suka memuliakan tamu, ngajak orang lain untuk makan di rumahnya. Ya. Iya. Pokoknya kalau ada keluarga, ada tetangga, kita udah masak, makan. Makanya kami sampaikan, kalau kita masak sebuah sayur, ya, perbanyaklah kuahnya. Kenapa? Wa ta'ahad jironaka, bagi-bagi ke tetanggamu. Tuh ini mana tuh Pak? Kalau Nabi Ibrahim berjalan-jalan 1-3 km jauhnya. Kalau kita mah nggak usah jauh-jauh lah, tetangga ada dekat, kita masak apa? Beli daging masih berapa? Sebenarnya. Tapi apa namanya, airnya udah suasana. Ya, Pagi ge, ya kan? Ya, gua isinya lo kuahnya. Paling yang ngasih beli temen nih orang gitu. Kasih kuah Dua doang. temen ngasih saya cuma kuahnya doang. Besok godok kan? Ya, jadi biasa kan kita ngasih orang. Kenapa? Karena itu bagian dari Allah sangat suka, Allah sangat senang kepada orang yang suka sedekah, suka berinfak, apalagi jamu tamu itu Pak, ya, atau itu tamu itu dikasih makan istimewa di hari pertama. Misal ada orang lain jauh nginep di rumah kita ya, yang nggak ada kita beli Pak. Biasa kita makan cuma goreng tempe umpamanya, goreng terong gitu kan. Kalau nggak tahu kali-kali beli sate gitu kan. Buat apa? Buat tamu. Kalau hari pertama tuh tamu tuh jauh begitu. Kalau sudah hari kedua, hari ketiga, ya kalau makan sate ya jangan ganti tuh gitu kan. Rada 3-4 usir aja. kita gorengin jengkol yang biasa maksudnya. Maka seorang rumah yang punya rumah itu kewajiban untuk menjamu tamu itu maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari maka itu dihitung sedekah. Jadi kewajibannya kita menghormati tamu, menjamu tamu itu yang nginep di rumah kita maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari. Kalau kita mau ngasih silakan, enggak juga apa-apa. Kita usir juga boleh. Sir. Main lama pengumuman udah 3 hari udah pulang gitu. Bahan menurut gua. Jadi bahasanya kewajiban kita ya menjaga tamu itu, memuliakan tamu yang main ke rumah maksimal 3 hari. Keempat, kelima kalau masih di rumah ya sudah biasanya anggap aja orang biasa gitu kan. Ya. Kenapa? Karena udah lebih dari 3 hari. Jadi maksimalnya adalah 3 hari. Mau kita kasih makan ya kayak seadanya biasa ya, kita makan sama tempe ya sudah kita gorengin tempe kayak biasa. Kenapa? Karena bukan lagi kita harus memuliakan itu, karena kewajiban kita hanya 3 hari untuk memuliakan tamu tersebut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum doa, empuk ya. Minggu depan berarti sebetulnya sudah lewat nisfu ya. Nisfu itu kalau sekarang tanggal 10 Pak ya. Senin. Sekarang malam Jumat 10 ya. Senin. Berarti malam Selasa. Malam Rebo ya? Malam Selasa. Selasa. Selasa Rebo. Malam Jumat 10 ya. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo ya. Malam Minggu, malam Rebo. Jadi malam Minggu. Ya karena 10. Jatuhnya malam Selasa. Sekarang kan tanggal 10 ya, 11 ya. Ya kalau nggak malam Selasa malam Rebo lah, nunggu info ya. Jadi nanti berarti malam Selasa atau malam Rebo kita info ya kan. Malam Jumat ya berarti sekalian penutupan pengajian, sekalian terrowahan. Makanya ya mungkin artinya nggak ada ya. RT atau Bang Ali ya kasih lah di setiap perlu musola
amplop kasih ini yang mau musola doa bersama. Kan kalau kita ke rumah sendiri kan biayanya kan gede ya. Kalau kita di musola kan bareng-bareng tuh ya kasih amplop isi amplop berapa. Kalau kita disengaja di rumah undang orang biayanya kan gede. Belum kita beliin makan kan begitu ya, buah-buahan dan sebagainya, tiba 1.000 mah habis kurang lebih lah ya. Ya mungkin bisa kurangi banyak yang belum ngasih ustadznya kan banyak, tapi kalau di musola cukup kita pakai amplop isi, kita minta bacain fatihah kirim doa, kita isi doa bersama untuk kegiatan sekalian berrohat dan penutupan malam penutupan. Ya, kalau bisa juga, karena kan pada lenggang nih, biasanya mau tendengan, nah pilih. Nah, sudah saya besok saya Ya guru malam dulu ya. Ini sepuluh ya. Sekarang 10 kan. Ya kalau nggak mau kita dengan ya tunggu yang lain aja, tunggu yang lain Iya aja. dah. Tunggu cari ilmu yang lain. Kalau nggak mau rasa mau bumbu. Ya. Kalau nggak mau rasa mau bumbu sebenarnya. Ya, jadi malam Jumatnya kemarin ya bawa tendengan lah gitu kan. Apa kayak tendeng. Pokoknya malam Jumat apalagi kan masih di rumah ada buat deh. Malam Jumat ya. Malam Jumat depan tendengan masih di nasi uduk mah adalah insyaallah ya kita sekalian kalau Sekalian berrohan. nanti konsep lah sama pengurus musola. Al-Fatihah.